Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku di Ratnaningrum Channel. Nah, di video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat pizza mozzarella dan pengen tahu caranya. Tetap stay tune ya. Untuk kulit pizza, di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, di sini aku menyediakan 200 gram tepung terigu, lalu 1/4 sendok teh ragi instan. Kemudian aku juga menyiapkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ini ada 1 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya aku menggunakan 125 ml air hangat. Lalu aku juga menyiapkan 2 sendok makan mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Nah, pastikan tangan kita dalam keadaan bersih, dan di sini aku sudah mencuci tangan aku ya guys. Dan aku memasukkan tepung terigu. Nah, di sini wadahnya aku menggunakan baskom. Lalu di sini aku juga menambahkan 1/4 sendok teh ragi instan. Lalu juga aku menambahkan gula pasir. Kemudian aku juga menambahkan margarin atau mentega yang tadi sudah dicairkan. Lalu juga aku memasukkan minyak goreng. Dan adonan ini kita uleni ya. Nah, sambil kita uleni, ini kita tambahkan air hangat. Masukkan air hangatnya secara perlahan. Lalu kita uleni, kita aduk-aduk adonan dough pizza kita ini sampai kalis. Nah, kalau pengen tahu kalis itu apa ya? Nah, kalis itu maksudnya adonan ini tidak ada lagi yang menempel di wadahnya, karena di sini aku menggunakan baskom. Jadi kita uleni, kita aduk supaya adonan dough pizza ini tidak ada lagi yang menempel di baskomnya. Kita aduk-aduk terus, kita uleni. Nah, ini udah mulai kelihatan ya guys. Udah mulai kelihatan adonannya, sudah mulai kalis, sudah mulai tidak ada lagi adonan yang menempel di permukaan baskom. Nah, ini kita uleni lagi sampai benar-benar kalis. Nah, jika sudah kalis seperti ini, kita bulatkan adonan. Setelah kita bulatkan, lalu kita istirahatkan adonan dough pizza ini kurang lebih selama 1 jam. Dan kita tutup adonan ini menggunakan serbet atau plastik wrap. Setelah kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam, kelihatan adonan sudah sangat mengembang. Lalu pastikan tangan kita sudah dicuci dengan bersih. Kemudian kita tinju secara perlahan adonan dough pizza ini. Nah, tujuannya ini untuk menghilangkan udara yang terperangkap di dalamnya. Lalu kita angkat adonan dough pizza ini, kita putar-putar dan kita tarik. Nah, ini kelihatan tidak sobek ya. Nah, ini sudah menandakan adonan sangat elastis, dan jika sudah elastis seperti ini menandakan adonan dough pizzanya siap untuk kita gunakan. Nah, di sini aku menyiapkan loyang pizza, dan loyang pizza yang aku gunakan di sini ukuran 26 cm. Lalu aku akan mengoles menggunakan margarin. Cuman di sini margarin yang aku punya ini masih keras karena baru aku keluarkan dari kulkas. Jadi aku sisihkan dulu, aku cari dulu margarin yang sudah suhu ruang. Nah, ini dia margarinnya. Kita oles dulu margarinnya ke atas loyang pizzanya. Nah, kurang lebih 1 sendok makan ya guys. Kita oles. Nah, jika teman-teman tidak memiliki mentega atau margarin, ini juga bisa diganti mengoles loyang pizzanya ini menggunakan minyak goreng. Nah, kita oles rata. Setelah rata, lalu kita ambil adonan dough pizza tadi dan kita taruh adonan dough pizzanya ke atas loyang pizza.
Lalu kita tarik-tarik sampai ke ujung, sampai memenuhi loyang pizzanya. Kemudian kita rapikan, kita ratakan ujung-ujungnya, kita samakan tingginya. Nah, ada beberapa orang yang suka ya, itu dibentuk antara kulit tengah dan pinggir pizza, jadi ada pembatas. Nah, tapi kalau aku sukanya itu nggak pakai pembatas ya guys, jadi supaya tujuannya toppingnya itu nanti kena ya, dari ujung ke ujung itu full toppingnya. Tapi itu kembali tergantung selera. Kemudian di sini kita tusuk-tusuk adonan dough pizza ini menggunakan garpu. Dan tujuannya sama seperti tadi, pada saat kita meninju adonan, ini tujuannya supaya tidak ada udara, tidak ada rongga lagi, jadi benar-benar nanti kulit pizzanya ini bisa garing ya sampai keluar. Jadi kita tusuk-tusuk menggunakan garpu sampai rata seluruh permukaan dough pizza ini. Lalu kita istirahatkan adonan dough pizza ini kembali kurang lebih selama 10 menit. Nah, di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahan untuk topping pizzanya dan ini sesuai selera ya guys. Yang pertama, aku memakai di sini setengah siung bawang bombay yang sudah aku iris halus. Lalu aku juga memakai 100 gram keju mozzarella yang juga sudah aku iris. Lalu aku juga menggunakan 3 buah sosis. Nah, di sini aku menggunakan sosis ayam dari Belfood. Jika teman-teman tidak suka sosis, teman-teman bisa menggantinya menggunakan daging sapi atau daging ayam atau juga kornet sesuai dengan selera. Lalu aku di sini menggunakan setengah bonggol jagung manis yang sudah aku pipil. Lalu aku di sini menggunakan 50 gram paprika hijau atau kurang lebih setengah ya. Nah, ini bisa diganti dengan paprika merah atau paprika kuning. Lalu di sini aku juga memakai bubuk oregano. Nah, bubuk oregano ini wajib ya guys untuk pembuatan pizza karena aromanya dan rasanya juga yang sangat menggoda. Kemudian di sini aku juga memakai saus tomat kurang lebih 1 sendok makan. Jika teman-teman tidak punya saus tomat, teman-teman bisa ganti dengan saus spaghetti atau saus sambal. Dan sekarang waktunya kita untuk menghias topping pizzanya. Yang pertama, kita ambil saus tomat dan kita oleskan saus tomat ini ke atas adonan dough pizzanya. Kita oles secara merata. Dan jika teman-teman tidak suka atau tidak punya saus tomat, teman-teman bisa ganti dengan saus cabai atau saus sambal, atau juga bisa diganti dengan saus spaghetti. Dan jika teman-teman punya tomat segar, itu tomatnya bisa teman-teman rebus, kemudian di blender dan juga bisa langsung ditaruh di atas adonan dough pizza. Kembali semua ini sesuai dengan selera dan kreasi kita masing-masing. Lalu kita taruh selanjutnya irisan bawang bombay ke atas adonan dough pizzanya, kita tabur secara merata. Lalu selanjutnya aku menambahkan jagung manis yang sudah aku pipil tadi, lalu aku taruh ke atas adonan dough pizza ini secara merata. Jika sudah rata, lalu kita ambil paprika hijau, kita tabur ke atasnya. Nah, paprika ini nanti rasanya jadi crunchy, enak banget. Kalau tidak ada yang hijau, bisa diganti dengan paprika merah atau paprika kuning. Lalu selanjutnya, kita ambil irisan sosis dan kita tabur di atas adonan dough pizzanya. Nah, di sini aku lumayan banyak ya pakai sosisnya karena ini aku suka banget pakai sosis dan juga praktis. Taburkan aja ke seluruh permukaan adonan dough pizzanya.
Setelah sosisnya kita taruh rata, lalu di sini aku juga menambahkan keju mozzarella, dan di sini keju mozzarellanya lumayan banyak yang aku pakai. Ini beratnya kurang lebih 100 gram. Dan tadi bentuknya kotak, tapi ini sudah aku iris tipis-tipis, dan aku suka banget keju mozzarella ini karena nanti tampilan pizzanya itu lebih gurih, juga lebih lumer. Dan dia nanti juga bakalan molor ya guys. Ini enak banget. Jadi kita tabur dan kita ratakan ke atas adonan dough pizza kita seperti ini. Nah, ini udah ya. Lalu jangan lupa kita taburkan bubuk oregano. Seperti yang aku bilang tadi, oregano ini menambahkan cita rasa yang wangi banget, khas aroma pizza. Sekarang kita masukkan ke dalam otang. Nah, di sini aku menggunakan oven tangkring, dan oven tangkring aku ini sudah ada sejak aku SMA, jadi ini udah lama banget. Dan ini kita panggang kurang lebih selama 15 menit dengan api besar. Kalau aku api besar ya guys. Nah, ini tergantung dari api dan juga jenis oven yang kalian gunakan. Setelah memanggang kurang lebih selama 15 menit, nah ini kelihatan pizza kita sudah matang. Dan ini wangi banget. Sekarang waktunya aku keluarkan dari otang alias oven tangkring. Nah, ini dia pizzanya. Nah, sekarang pizzanya kita pindahkan dari loyang ke atas piring. Nah, seperti ini. Cantik banget ya. Lalu ini pizzanya siap untuk kita potong dan kita beri saus. Nah, ini dia pizzanya, sudah aku potong-potong dan aku menambahkan saus cabai atau saus sambal ke atasnya. Karena tadi untuk base-nya itu kan sudah menggunakan saus tomat. Lalu aku juga menambahkan mayonaise ya. Cuman mayonaise aku di sini tinggal sedikit. Jadi mayonaise-nya ini agak sedikit macet. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa dipakai. Tara, ini dia pizza mozzarella by Ratna Ningrum Channel udah jadi. Semoga teman-teman di rumah juga bisa bikin ya. Demikian dulu video dari aku, dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng. Jangan lupa like, comment, dan share, dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.